Seperti yang saudara ketahui bahwa kita semua sedang merenungkan khotbah di bukit pasal 5 sampai pasal 7. Dan semua khotbah di bukit ini sebenarnya ditujukan kepada setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus. Semua orang percaya. Jadi Yesus mengumpulkan murid-muridnya. Dan di belakang sana, dia mengumpulkan muridnya di atas bukit. Dan di belakang sana ada banyak sekali orang-orang yang bukan murid Yesus. Orang-orang yang ingin kenal dengan Yesus tapi belum percaya kepada Yesus. Dan Yesus bercerita kepada para muridnya, dia akan memberitahukan kepada para muridnya apa yang harus dilakukan oleh seorang yang menjadi anggota kerajaan Tuhan. Jadi waktu di awal saya sudah menceritakan bahwa ketika kita masuk ke sebuah negara, kita mau supaya aturan-aturan dalam negara itu berlaku, diperbuat. Tidak bisa kita bawa peraturan negara kita masuk ke negara lain, lalu aturan negara kita lakukan. Kalau engkau adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, engkau anggota kerajaan Allah, dan inilah yang harus engkau lakukan. Jadi bagi saya khotbah di bukit pasal 5 sampai pasal 7 itu seperti cermin bagi kita untuk melihat apakah kita sudah sesuai seperti apa yang Tuhan tuntut atau tidak. Jadi seperti cermin, bercerminlah di situ. Lihat, kalau ada sesuatu yang tidak beres. Katakan kalau orang bercermin, lalu ada pimpel di sini, ada jerawat di mana. Dia akan bereskan. Jangan ditutup-tutupi dengan bedak, jangan ditutupi dengan segala macam. Itu harus dibereskan karena di dalamnya ada kebusukan. Mesti dibereskan. Dan ini Tuhan mau, supaya kita membuka topeng kita, lalu kita bercermin. Melihat dalam khotbah di bukit, apakah saya seperti apa yang Tuhan mau atau tidak? Kalau tidak, kalau Tuhan berbicara, mungkin terlalu keras Tuhan berbicara kepada saudara. Kalau saudara mau dibereskan oleh Tuhan, bertobatlah, perbaiki. Waktu saya remaja, ada jerawat di sini, banyak sekali. Saya cuekin dah, sekarang sudah gak ada jerawat lagi kan. Tapi waktu kita masih remaja, kita lihat ada jerawat begitu banyak. Dan apa yang kita lakukan? Kita ingin kebusukan di dalamnya, kita buang semua nanahnya, kita buang. Supaya sembuh semua. Dan Tuhan mau itu terjadi. Jadi pada waktu kita melihat khotbah di bukit, termasuk khotbah hari ini saudara bercermin, apakah saya sudah ikut apa yang Tuhan mau atau tidak? Atau saudara membuat standar sendiri yang tidak seperti apa yang Tuhan mau. Orang-orang Farisi membuat standarnya sendiri dan tidak seperti standar Tuhan. Jadi mereka pada waktu bercermin, mereka melihat ada jerawat di sini. Mereka tutupi dan mereka bilang, aku cantik, gak ada sesuatu. Tapi ada di dalamnya ada kebusukan-kebusukan yang terjadi. Dan Tuhan ingin semuanya itu dibereskan. Dia ingin semuanya dibereskan. Nah, kita sampai kepada Matius pasal 5 ayat 21 sampai 26. Ayat 21 sampai 26. Kita akan baca ayat-ayat ini sebelum kita mempelajarinya bersama-sama. Matius pasal 5 ayat 21 sampai 26. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ayat 23. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu itu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan.
supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, Yesus nih ngomong, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Saudara perhatikan ucapan Yesus ini, kalau kita baca itu keras sekali. Keras sekali. Dan dia berkata, dalam ayat-ayat ini dia berkata, kamu telah mendengar yang difirmankan orang, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Dan dia dalam ayat selanjutnya dia menyetarakan orang yang membunuh dengan orang yang marah. Ada apa dengan Yesus? Tapi coba sebelum kita sampai ke sana, saudara akan coba kita lihat dalam Alkitab kita ada beberapa ayat di situ. Yesus berkata, Matius pasal yang ke-5. Lihat di situ ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyangmu. Terus kemudian dalam ayat berikutnya 27, kamu telah mendengar firman. Terus ayat 31, telah difirmankan juga. Kemudian ayat yang ke-38, kamu telah mendengar firman. Yesus seolah-olah mengingatkan kembali kepada pendengar tentang apa yang ditulis oleh hukum Taurat. Terus dia bilang, tetapi aku berkata kepadamu. Tetapi aku berkata kepadamu. Seolah-olah dia sedang mengkontraskan antara pernyataan di dalam perjanjian lama dalam hukum Taurat dengan apa yang dia katakan. Ingat, Yesus tidak pernah mengabaikan hukum Taurat. Yesus tidak pernah mau mengubah hukum Taurat. Hukum Taurat itu dia yang buat. Perjanjian lama itu dia yang buat. Dia memakai semua penulis dalam perjanjian lama untuk ditulis isi hati dia. Ditulis di situ. Dan dia tidak pernah menyangkal isi hatinya. Jadi Yesus tidak pernah menyangkal apa yang tertulis dalam perjanjian lama. Dia tidak pernah menyangkal apa yang ditulis dalam hukum Taurat. Jadi apa yang sedang dipertentangkan oleh Yesus? Kalau dia mengatakan kamu telah mendengar firman. Tetapi aku berkata kepadamu. Seolah-olah Yesus mempertentangkan, kamu dengar firman gini. Misalnya kalau dalam ayat yang ke-21 itu disebutkan, kamu telah mendengar firman kepada nenek moyang kita jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum, tetapi aku berkata kepadamu. Yesus tidak sedang mengkritisi. Yesus tidak sedang ingin mengubah hukum ke-6 di dalam peraturan 10 hukum Taurat, hukum Musa itu. Dia tidak sedang mengubah itu. Tapi dia sedang ingin menyangkal pemahaman sempit orang-orang Farisi terhadap hukum Taurat. Pemahaman mereka sungguh sempit terhadap apa yang Tuhan inginkan terjadi bagi mereka. Mereka mengatakan jangan membunuh. Jangan membunuh. Dan mereka senang. Karena selama hidup mereka tidak pernah membunuh. Siapa di antara saudara tidak pernah membunuh? Enggak ada kita. Saudara tidak pernah membunuh kan? Semua tidak pernah membunuh. Bunuh nyamuk iya, bunuh orang enggak. Amit-amit membunuh orang. Saya bukan orang jahat. Karena saya tidak pernah membunuh dan karena saya tidak membunuh, saya tidak melanggar hukum ke-6 itu. Sempit sekali artinya menurut Yesus. Kenapa? Bukan berarti kamu tidak membunuh, kamu mengatakan kamu menyangkal firman Tuhan. Karena begini saudara, coba pikir. Apa yang terjadi ketika seorang membunuh itu berasal dari hatinya sebenarnya. Ada niat membunuh. Jadi kalau dia mengatakan, semalam tuh aku sebenarnya ingin membunuh kamu. Tapi Tuhan menolongku. Jadi aku tidak jadi membunuh kamu. Yuk kita malam ini tidur sama-sama. Mau? Dia sudah ngaku kan, puji Tuhan aku tidak bunuh kamu.
Ada niat tuh semalam waktu kita makan sama-sama. Ada niat itu. Aku sudah ambil pisau yang untuk stick itu saya mau tusuk ke kamu sebenarnya. Tapi Tuhan ingatkan kepadaku. Aku gak jadi bunuh, berarti aku gak berdosa. Yuk kita makan stick lagi. Mau? Gak mau. Karena sudah ada niat. Coba lihat Yesus bilang, kamu mengatakan kamu tidak membunuh. Dan barang siapa membunuh, dia harus dihukum. Siapa yang membunuh, harus dihukum. Nah Yesus bilang, dia ngomong begini, aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Maaf, kering. Coba lihat gini, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Oke, itu sudah konsekuensi pada waktu itu. Jadi ada orang yang membunuh, lalu dia bisa melarikan diri ke sebuah kota, dan di mana dia tidak dibunuh oleh orang lain. Kota itu disebut kota pengungsian. Dia bisa mengungsi situ dan aman, tidak ada yang mengeroyok dia. Tidak ada yang membalas dendam kepada dia sampai hakim bertindak membawa dia ke pengadilan dan dia dihukum sesuai dengan aturan-aturan yang sebenarnya. Jadi setiap orang yang membunuh harus dihukum. Itu jelas. Tapi kalau Yesus mengatakan, kamu jangan marah. Kalau kamu marah pun kamu harus dihukum. Aku tidak akan dihukum Tuhan karena aku tidak membunuh. Tapi kamu marah. Orang marah pun harus dihukum. Kata Tuhan. Harus dihukum. Sama. Dia tidak menyamakan membunuh itu dengan marah itu sama. Ya, kalau saya misalnya saya khotbah mungkin terlalu keras. Saudara marah kepada saya nggak apa-apa. Saya bisa terima, tapi jangan bunuh saya. Bunuh, marah, beda. Tapi Yesus bicara konsekuensinya di hadapan Allah. Orang yang membunuh konsekuensinya sama dengan orang yang marah terhadap saudaranya. Ini persoalan yang unik saudara, persoalan yang sama. Ketika manusia mula-mula itu, Adam dan Hawa punya anak, Kain dan Habel. Dan Kain iri kepada Habel karena persembahan Habel diterima. Firman Tuhan mengatakan, mengapa panas hatimu? Dia mungkin tidak menunjukkan rasa marah dia dan marah-marah kepada adiknya, enggak seperti itu. Ketika dia memberikan persembahan itu, tidak diterima. Dia pulang dengan geram. Pikirannya tertuju kepada adiknya. Hatinya begitu panas sekali. Kenapa dia diterima dan iri. Iri. Marah tidak selalu identik dengan kata-kata yang begitu keras. Saudara bisa marah kepada seorang, saudara pulang, dan hati saudara panas. Panas. Dan firman Tuhan ini harus dibereskan. Nggak bisa. Saudara biarkan berlarut-larut. Dan ada konsekuensinya. Nah, saudara mengatakan mungkin, Tuhan Yesus marah Pak. Iya, Tuhan Yesus pernah marah di bait suci. Dia membalik-balikkan penukar uang, dia membalik-balikkan orang yang berdagang apa di situ di bait suci. Karena Yesus melihat ada yang tidak beres di situ. Karena orang-orang menentang apa yang Tuhan mau. Tapi yang disebut dengan marah ini seperti yang apa yang disebutkan oleh Kain marah kepada Habel. Yang ditentang dalam Matius pasal 5 ini adalah orang marah hanya karena tersinggung. Bukan karena Tuhan yang dilecehkan, bukan karena Tuhan tidak dihormati. Karena dia merasa bahwa harga diriku diinjak-injak. Marah dia. Pulang dia marah. Saya mencari ilustrasi lah di internet itu ya, tentang marah-marah seperti ini. Dan yang menyedihkan, ada seorang anak bunuh mamanya
hanya karena uang. Mamanya tidak kasih dia uang. Cuma 5.000 saja. Marah. Keluarga bisa seperti itu, saudara. Suami dan istri. Enggak marah keluarkan kata enggak. Cuma marah memang. Kelihatan kok. Anak kepada orang tua juga begitu. Orang tua kepada anak juga begitu. Nah, firman Tuhan berkata, jangan membuat hati anak-anakmu kecewa karena engkau. Jangan membuat dia sakit hati dengan perkataanmu. Tapi orang tua banyak membuat sakit hati anak-anaknya. Dan tidak sedikit juga orang anak-anak membuat sakit hati orang tuanya. Dan itu dibiarkan begitu lama berlarut-larut. Nah, kata yang digunakan di sini artinya engkau marah dalam waktu yang lama. Marah dalam waktu yang lama. Disimpan. Disimpan. Kalau ingat muka dia lagi, mulai muncul marahnya lagi. Mulai. Orangnya enggak ada. Ya kan? Kadang-kadang gitu lucu manusia ini. Dia marah kepada seseorang. Orang itu ketawa-ketawa di sana. Tidur nyenyak. Happy saja. Dan dia sini gak bisa tidur karena marahnya sama orang itu. Dan Yesus bilang. Orang yang marah terhadap saudaranya. Layak mendapatkan hukuman. Coba begini. Kalau orang membunuh, siapa yang menghukum? Siapa yang menghukum? Kalau ada kejadian yang membunuh, orang membunuh, pasti polisi bertindak dan negara mengambil orang itu dan dibawa ke pengadilan. Benar kan? Orang marah, siapa yang menghukum? Adakah polisi teriak cari-cari? Siapa yang marah bawa ke kantor polisi, kita bawa ke pengadilan. Ada yang ngomong gitu? Gak ada kan? Penuh penjara, saudara. Penuh penjara. Siapa yang menghukum? Siapa yang tahu orang marah atau tidak? Tuhan. Kalau Tuhan sudah mau menghukum, saudara. Aduh, gak usah deh main-main sama dia. Gak usah menantang. Gak usah menantang Tuhan. Dan Tuhan mengatakan siapa yang berkata marah harus dihukum. Lihat ini omongannya. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kafir harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi kalau ngomongin orang kafir, kafir. Dihadapkan kepada mahkamah agama. Hati-hati. Kalau kamu ngomong orang itu kafir, kalau jahil, diserahkan ke dalam neraka. Siapa yang menghukum? Tuhan loh itu yang menghukum. Bukan orang. Bukan orang. Dan Yesus mengatakan kemarahan seperti itu harus dihukum. Harus dihukum. Kita lihat ayat selanjutnya saudara dalam ayat 23. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ada kaitannya antara hubungan kita dengan sesama dan hubungan kita dengan Tuhan. Perhatikan di situ. So, hubungan dengan saudara, dengan orang lain, akan mempengaruhi hubungan saudara dengan Tuhan. Lihat apa hukum Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesama manusia. Kedua itu tidak bisa dipisahkan. Barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya, dia tidak pernah akan bisa mengasihi Allah.
Itu sama seperti Yohanes mengatakan dalam 1 Yohanes. Dia bilang, bagaimana mungkin kamu bisa mengasihi orang yang kamu lihat. Tapi kamu membenci dia, orang yang kamu lihat. Tapi kamu bilang kamu mengasihi Allah yang tidak kamu lihat. Enggak mungkin. Ada kolerasi di situ. Jadi kalau engkau mengasihi sesamamu, engkau harus mengasihi Allah. Kalau engkau mengasihi Allah, engkau harus mengasihi sesamamu. Tidak bisa itu dipisahkan salah satunya. Enggak mungkin. Ada konsekuensi di situ. Lalu disebutkan dalam ayat 23, sebab jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu. Orang Yahudi tahu persis ini. Jadi kalau saudara baca dalam Imamat, itu banyak sekali aturan-aturan ketika orang mempersembahkan persembahan di atas mezbah Tuhan. Apa yang dilakukan? Jadi Tuhan mengatakan begini, kalau engkau melakukan sesuatu yang salah, dan engkau sadar itu salah, engkau bertobat, engkau tunduk kepada Tuhan, engkau menangis di hadapan Tuhan, engkau bertobat mengakui kesalahanmu. Oke? Setelah itu engkau bawa persembahan, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Jangan terbalik. Engkau melakukan kesalahan dan engkau tidak bertobat. Engkau tidak menyesal. Lalu engkau bawa persembahan kepada Tuhan. Apa kata Tuhan? Untuk apa persembahan salahmu? Engkau tidak menyesal. Jadi bertobat terlebih dahulu. Jadi mereka tahu itu persis. Tidak mungkin seorang tidak membereskan hubungannya dengan sesama. Kalau mereka bawa kepada Tuhan persembahan itu. Tinggalkan persembahanmu. Tuhan jijik dengan itu semua. Ngapain? Coba lihat dari dalam Yesaya pasal 1. Ayat 15. Sebelumnya mungkin. Yesaya pasal 1. Ayat 11. Untuk apa korbanmu? Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran, berupa korban domba jantan, dan anak lemak, dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan, dan domba-domba kambing jantan, tidak kusukai. Why? Kenapa Tuhan tidak menyukai itu? Lihat ayat 12. Apabila kamu datang untuk menghadap hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa engkau menginjak-injak pelataran bait suciku. Lihat ayat yang 13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau engkau merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan lagi melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Kamu penuh dengan kejahatan. Ngapain kamu persembahkan persembahan kepada Tuhan? Lihat ayat 15. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berdoa, berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarnya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Apa yang terjadi orang-orang Kristen sekarang? Yesus mengingatkan ini karena banyak sekali di gereja seringkali perselisihan itu terjadi. Korintus ada perselisihan, di semua gereja
ada perselisihan. Saya tahu itu semua karena kedagingan kita sebagai umat Tuhan. Tapi Tuhan bilang itu harus dibereskan. Bagaimana mungkin anak-anak Allah yang datang kepada Tuhan berdoa menyanyi haleluya. Tapi dia punya persoalan dengan orang lain. Dia punya persoalan dengan saudaranya. Saudara seiman. Persoalan sama anaknya. Persoalan sama ibunya. Persoalan sama suaminya. Persoalan sama istrinya. Dan dia tidak mau bereskan itu. Dibawa sampai mati. Nggak mau mengampuni. Nggak mau bereskan. Sampai mati aku tidak akan mengampuni dia. Apakah saudara berharap bahwa Tuhan mengampuni dosamu? Tuhan bilang bereskan itu. Baru datang kepadaku. Baru datang kepadaku. Saudara ingat cerita mengenai orang yang punya hutang begitu banyak. Kita ini punya hutang banyak kepada Tuhan. Kalau saudara minta waktu untuk Tuhan untuk membayar hutang-hutang saudara kepada Tuhan, saudara tidak akan mampu untuk bayar. Dia membayar dosa saudara dengan darahnya di atas kayu salib. Besar itu harganya. Besar. Setiap kali saudara datang kepada dia, rela untuk mengampuni dosamu. Dia rela. Dia rela supaya dosamu diampuni. Yang dia minta adalah, kamu juga bayar harga untuk mengampuni saudaramu. Mau enggak? Tidak sebesar harga yang Tuhan berikan, yang Tuhan tuntut. Hanya untuk merendahkan diri, ayo kita bereskan. Aku tidak mau lama-lama hidup di dalam penderitaan seperti ini. Aku tidak mau lama-lama hidup di dalam ketakutan. Aku tidak mau lama-lama hidup tidak dalam keadaan damai. Aku ingin supaya ada ketenangan, tidak ada musuh dalam hidupku. Itu bisa kuceritakan kepada anakku. Nak, bapakmu seumur hidup tidak ada musuh. Kamu juga harus seperti itu. Kalau anak kita ribut sama orang lain, kita ngajari mereka untuk dapat berdamai. Kita sendiri tidak berdamai sama suami kita, sama istri kita. Ya, Tuhan bilang, ada hubungannya saudara, ibadah saudara dengan hubungan saudara dengan sesama. Ada hubungannya. Nggak mungkin saudara mengatakan saudara mengasihi Tuhan sementara saudara tidak mengasihi sesama. Kita teruskan ya. Jadi bagaimana sih caranya Pak Pendeta? Saya sih memang ada persoalan sama dia. Saya mau bereskan. Coba bagaimana caranya? Coba kita melihat Filipi pasal 4 ayat yang kedua. Filipi pasal 4 ayat yang kedua. Ini ada dua orang yang ribut di gereja Filipi. Di gereja Filipi. Dan Paulus sangat mengasihi dua orang ini. Memuji mereka karena mereka melayani dengan sungguh-sungguh. Mereka melayani, mereka mengasihi Tuhan. Lalu Paulus bilang begini, Yudea ku nasihati. Filipi 4 ayat 2. Yudea ku nasihati, Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Maksud Paulus, jangan bertengkar terus menerus. Jangan ributlah.
berdamailah. Lalu dia bilang begini, bahkan ku minta kepadamu Sun Sugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran. Luar biasa kan? Yudia, Sintike, berjuang bersama-sama dengan Paulus dalam pelayanan. Tolonglah mereka. Saya rasa Tuhan ingin bicara kepada kita, kalau memang berat sekali bagi kamu untuk memulai sesuatu, membereskan masalahmu dengan orang lain, ajak orang ketiga. Pendeta, saya pengen beres. Tolonglah jadi penengah kami. Itu semua beres. Semua beres. Jangan biarkan berlarut-larut, saudara. Hubungan itu tidak akan baik. Jangan seperti Yakub dan Esau. Berapa tahun sampai mereka punya anak. Tidak ada damai itu. Nggak ada hubungan yang baik di antara mereka. Jadi kalau seandainya saudara merasa ingin dibereskan, bawalah hamba Tuhan atau siapa yang sudah percayai menjadi penengah, semuanya beres. Kan enak semuanya. Nggak ada ganjalan lagi. 1 Yohanes pasal 3:15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Firman Tuhan tegas sama. Terakhir, kita akan melihat bahwa Allah akan menghukum setiap dosa. Allah akan menghukum setiap dosa. Tadi kita sudah sebutkan bahwa membunuh akan dihukum. Marah pun akan dihukum. Jangan tunda, ayat yang ke-22. Kamu jangan tunda ketika kamu marah. Bahkan sebelum kamu pergi beribadah, kamu bereskan itu. Jangan tunda. Ibadah kita, saudara, bukan hanya hari Minggu. Setiap hari saudara berdoa kepada Tuhan. Setiap kali saudara beribadah kepada Tuhan. Jangan tunda itu. Sebelum saudara beribadah kepada Tuhan, menghadap Tuhan, bereskan itu. Marah adalah dosa. Dan ketika saudara marah, saudara harus bereskan. Yang ketiga, bila engkau tidak mau membereskan, Tuhan akan bereskan. Karena setiap dosa ada konsekuensi. Setiap ketidaktaatan ada konsekuensinya. Lihat di situ ya. Ayat yang ke-25. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim. Dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya. Dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Perhatikan di sini. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim. Maksudnya gini. Duluan mana saudara membereskan persoalan saudara dengan orang itu, atau Tuhan yang bereskan? Saudara mau yang mana? Saudara tidak bisa menebak bagaimana cara Tuhan membereskan. Saudara mau bereskan dengan dia, atau aku yang bereskan? Bagaimana cara Tuhan bereskan? Dia sentil kita. Dia sentil kita. Dia pukul kita. Enggak ada berkat dalam hidup kita. Enggak ada berkat. Tertutup semua berkat itu. Saya ingat waktu saya masih kecil, saya termasuk yang sering dipukul oleh mama ya. Termasuk, saya nggak tahu yang lain bagaimana, tapi saya termasuk yang sering dipukul.
Nakal sih enggak lah, menurut saya enggak seperti anak-anak lain. Cuma kadang-kadang enggak taat sama mama. Kalau dulu kan kita ada TV. TV itu kan satu-satunya hiburan yang luar biasa. Walaupun cuma ada TVRI gitu ya. Kalau anak sekarang kan ada HP. Kalau kamu enggak tidur siang, nanti malam tidak boleh nonton TV. Jawab saya apa? Saya enggak mau nonton TV mama. Dipukul lah saya. Jadi saya nggak usah tidur siang. Pukulnya pakai apa? Pakai majalah itu dipukul. Sakit nggak? Enggak. Tapi mama lihat saya tidak bertobat. Apa yang dia lakukan? Oh, dia nggak jerah dia. Dia ambil ikat pinggang. Dipukul lah saya pakai ikat pinggang. Sakit juga ya? Iya mama, iya mama, iya mama. Sudah sering dipukul pakai ikat pinggang. Saya merasa ada biasalah ikat pinggang. Gak sakit ya? Apa yang mama lakukan? Saudara dulu kalau kita punya kasur kan sering dijemur, ada tepokan untuk kasur tuh. Raket itu. Wah itu tuh rotan dipilir banyak-banyak. Itu yang dipukulkan ke saya, ampun deh. Nyerah dia, mama enggak, ya aku taat mah. Tidurlah, saya diam di situ. Dan saya taat kepada mama. Apa yang Tuhan lakukan pada kita? Kadang-kadang Tuhan beri kita pukulan kecil. Saya ingin tahu, pukulan kecil itu membuat kita bertobat atau tidak. Banyak sekali kejadian kita berdoa minta ini tidak dikabulkan oleh Tuhan. Berkat-berkat kita hilang. Tuhan pukul lagi dengan lebih besar kalau tidak mau bertobat. Dan Tuhan pukul lagi dengan jauh yang lebih besar. Itu konsekuensi. Kalau itu karena Tuhan sayang loh kepada kalian. Nah, Tuhan sayang. Kalau Tuhan gak sayang dibiarin. Ngapain capek-capek mukul. Kita kembali ke Yesaya. Coba lihat. Yesaya pasal 1. Ayat 5. Yesaya pasal 1 ayat 5. Di mana kamu mau dipukul lagi? Kamu yang pertama murtad. Seluruh kepala sakit. Dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak, bilur, luka baru, tidak dipijit, tidak dibalut. Semua dari ujung kepala sampai ujung kaki sudah dipukul. Enggak mau bertobat juga. Apalagi yang harus Tuhan lakukan? Daripada kamu, mending kamu gak usah ada lagi deh. Tujuanku dengan dirimu di dunia ini tidak kamu lakukan. Untuk apalagi kamu hidup di dunia ini. Bangsa Israel, bangsa Yahudi dibuang oleh Tuhan ke Babel. Udah kenyang dengan pukulanku, kamu tidak bisa ikutin, kamu tidak mau taat. Oke, dibuang ke Babel. Barulah mereka, harga diri mereka diinjak-injak oleh bangsa lain. Tuhan biarkan itu terjadi. Mereka menjadi penjajah. Tadinya jadi raja di daerah mereka. Tapi mereka dibawa ke Babel. Mereka jadi budak, jadi pembantu. Kejam? Iya. Semua karena ketidaktaatan kita. Nah, Tuhan mau kita kembali kepada Dia. Saudara, ini cermin bagi kita sebagai anak Tuhan. Apakah kita sudah merefleksikan apa yang Tuhan mau dalam firman Tuhan atau tidak? Jangan tutup-tutupi seperti orang Farisi, mencoba membenarkan dirinya dan menurunkan standar itu. Segera bereskan. Kalau saudara sering marah kepada orang lain tanpa sebab, hanya karena tersinggung sedikit, marah. Maukah saudara membereskan itu kepada Tuhan? Tuhan, ajar aku untuk lebih menahan diriku dan aku tidak mau marah sama orang lain. Tuhan, ajar aku. Saat ini aku sedang marah sama mamaku. Saat ini aku sedang marah sama anakku. Saat ini aku tidak ngomongan lagi sama ibuku. Saya tidak pernah ngomong lagi sama suamiku. Saya tidak pernah ngomong lagi sama anakku. Saya tidak pernah ngomong lagi sama temanku. Tuhan bilang bereskan itu.
Supaya tidak ada beban, saudara. Tidak ada beban. Enak tidurnya, doanya pun lancar kepada Tuhan. Mari kita berdoa.